berpikir kritis atau critical thinking, dan kepemimpinan leadership adalah dua hal yang saling terkait erat dan sangat ditekankan, berakar pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Islam mendorong penggunaan akal secara mendalam untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Berpikir kritis, critical thinking dalam Islam. Berpikir kritis dalam Islam bukan sekedar kemampuan intelektual, tetapi juga spiritual yang melibatkan beberapa proses. Yang pertama, pemanfaatan akal dan logika. Islam memandang akal sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dari makhluk lain. Manusia didorong untuk menggunakan akalnya dalam menganalisis, mengevaluasi informasi, dan mengambil keputusan yang rasional atau disebut ta'qil, tafakur, tadabbur, dan tafakuh. 2. Mencari kebenaran atau hak. Tujuan utama berpikir kritis adalah untuk membedakan antara kebenaran, hak, dan kebatilan atau batil, serta menghindarkan diri dari fanatisme, buta, atau hoax. Yang ketiga, merujuk pada sumber otentik. Berpikir kritis dalam Islam berarti meneliti segala sesuatu berdasarkan dalil dan argumentasi yang kuat dengan landasan utama Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sikap ulul albab. Al-Quran menyebut golongan yang mampu berpikir kritis dan mendalam sebagai ulul albab atau orang-orang yang berakal, yang memiliki ketajaman, intuisi, dan intelektual, serta mampu mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Surah Al-Imran ayat 190-191. Kepemimpinan atau leadership dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah dan tanggung jawab kolektif atau khalifah fil ard, bukan sekadar kekuasaan atau status. Yang pertama, prinsip syura atau musyawarah. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan Islam sangat menekankan prinsip syura, di mana pemimpin harus meminta pendapat, berunding, dan bertukar pikiran dengan bawahannya atau ahli terkait. Proses ini secara inherent membutuhkan pemikiran kritis dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai konsensus terbaik atau mufakat. 2. Keadilan dan amanah. Pemimpin yang ideal harus adil, berilmu, kuat, dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup akhlak mulia dan penerapan syura dalam berbagai keputusan penting atau seperti dalam perang atau tata kelola umat, menjadi model ideal bagi umat Islam. 4. Inovasi dan kemaslahatan umat. Pemikiran kritis dalam kepemimpinan mendorong inovasi yang membawa manfaat bagi masyarakat luas sebagai wujud syukur atas nikmat akal dan ilmu pengetahuan. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan kepemimpinan atau leadership memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Keduanya saling melengkapi untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah secara efektif, dan berinteraksi secara konstruktif dengan orang lain. Berikut adalah dampak utama dari berpikir kritis dan kepemimpinan dalam keseharian yang menurut saya. Dampak berpikir kritis. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk menganalisis informasi secara objektif
mempertanyakan asumsi dan mengevaluasi berbagai opsi sebelum mengambil keputusan. Ini membantu menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi atau prasangka dangkal. Yang kedua, pemecahan masalah efektif. Kemampuan untuk memecah masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil memudahkan identifikasi akar masalah dan pencarian solusi yang lebih efektif dan inovatif. Yang ketiga, identifikasi bias. Individu dengan kemampuan berpikir kritis yang baik dapat mengenali bias dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sehingga mereka dapat mendekati setiap situasi secara lebih objektif dan tidak memihak. Yang keempat, peningkatan komunikasi. Berpikir kritis membantu dalam menyusun argumen yang logis dan jelas serta memahami dan mengevaluasi sudut pandang orang lain yang mengarah pada komunikasi yang lebih efektif. Yang kelima, menghindari informasi yang salah. Di era informasi saat ini, berpikir kritis sangat penting untuk menyaring informasi, membedakan fakta dari opini, dan mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, baik di media sosial maupun sumber lainnya. Dampak kepemimpinan. Yang pertama, mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Kepemimpinan yang efektif memungkinkan seseorang untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya, baik keluarga, teman, atau rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. 2. Bertanggung jawab. Pemimpin yang baik menunjukkan rasa hormat terhadap semua orang dan pendapat mereka, serta bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakannya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan positif. Kemampuan kepemimpinan membantu menciptakan budaya yang positif dengan menghargai pendapat, menerima saran, dan mengelola konflik secara adil yang berdampak baik pada lingkungan sosial atau kerja. Yang keempat, mampu mengambil risiko yang diperhitungkan. Pemimpin yang baik berani mengambil keputusan setelah melakukan analisis mendalam atau dibantu oleh berpikir kritis untuk memanfaatkan peluang dan mencapai kemajuan. Keduanya, ketika digabungkan, berpikir kritis berfungsi sebagai fondasi bagi kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin yang berpikir kritis dapat, yang pertama, melihat peluang yang terlewatkan oleh orang lain. Yang kedua, membuat keputusan strategis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menyingkirkan gangguan dan mengatasi hambatan dengan lebih terstruktur. 4. Mendorong kreativitas dan inovasi dengan mempertanyakan status keadaan saat ini. Secara keseluruhan, mengasah kedua keterampilan ini memungkinkan individu untuk tidak hanya berhasil dalam karir mereka, tetapi juga menjalani kehidupan pribadi yang lebih terarah, rasional, dan berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Ide sesuai latar belakang menggunakan design thinking. Latar belakang situasi. Contoh yang dari saya ambil yaitu banyak petani di daerah pedesaan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi pasar terkini dan harga pupuk yang fluktuatif, sehingga seringkali menjual hasil panen dengan harga rendah atau kesulitan merencanakan biaya produksi. Berikut penerapan design thinking untuk menciptakan ide solusi. Yang pertama, memiliki empati. Ada aktivitas melakukan kunjungan ke desa, mengamati aktivitas petani, dan mewawancarai mereka. Terus, temuan. Petani sangat bergantung pada tengkulak untuk informasi harga. Akses internet terbatas, tetapi sebagian besar memiliki ponsel dasar. Mereka kesulitan bepergian jauh untuk membandingkan harga pupuk di toko yang berbeda. Mereka menginginkan cara yang sederhana
dan cepat untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. 2. Definisikan. Yang pertama yaitu pernyataan, masalah, atau dari sudut pandang petani. Petani membutuhkan cara yang mudah dan dapat diakses untuk mendapatkan informasi harga, pasar, dan pupuk terkini karena ketergantungan pada tengkulak dan keterbatasan akses informasi menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua, ide. Yang pertama yaitu membangun aplikasi smartphone canggih atau mungkin kurang cocok karena akses internet terbatas. 2. Mengadakan pertemuan rutin di balai desa atau membutuhkan waktu dan kehadiran fisik. Yang ketiga, membuat layanan SMS berlangganan untuk informasi harga harian. 4. Membangun sistem papan informasi digital di desa yang terhubung ke internet. Yang kelima, membuat saluran telepon otomatis interaktif IVR untuk informasi harga. 2. Prototer atau layanan SMS berlangganan. Prototer sederhana membuat alur pesan SMS yang disimulasikan di kertas atau menggunakan aplikasi perpesanan sederhana. Pesan akan berisi format pendaftaran dan contoh balasan harga komoditas dan pupuk tertentu per kilogramnya. Yang kelima, uji. Uji ada yang pertama yaitu pengujian. Menunjukkan simulasi alur SMS pada beberapa petani. Yang kedua yaitu umpan balik. Umpan balik ada yang pertama yaitu ini sangat mudah digunakan. Saya bisa melakukannya dengan ponsel saya. 2. Bisakah informasi harga spesifik untuk tanaman saya? Atau misalnya cabai juga tersedia. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan harganya akurat dan real time. Yang ketiga, iterasi. Berdasarkan umpan balik, tim dapat menyempurnakan ide untuk mencakup opsi komoditas yang lebih spesifik dan mekanisme verifikasi harga yang lebih baik. Dengan mengikuti proses ini, ide solusi yang dihasilkan atau layanan SMS info harga menjadi sangat relevan dengan latar belakang dan kebutuhan spesifik petani. Karena didasarkan pada empati mendalam dan pengujian langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.